aku Regina. Selamat datang di channel YouTube Regina Febiola. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat terus. Jangan lupa buat kalian yang mau ngelakuin aktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu pakai maskernya, selalu sedia hand sanitizernya, sama selalu tetap ikuti protokol kesehatan ya. Soalnya pandemik belum berakhir guys. Oh my god, kapan berakhir kan ya, pengen main gue. Oh ya guys, sebelumnya jangan lupa klik tombol like sama klik tombol subscribe-nya. Buat kalian yang belum subscribe ya, jangan lupa klik tombol subscribe ya, sama aktifin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian atau siapapun itu. Oke, kali ini ada yang baru guys di video aku. Konten barunya ini, biasanya kan aku bikin konten hiburan gitu ya, kayak reaction, gaming, sama ada vlog juga. Sebenarnya ada vlog guys, cuman karena lagi pandemi kayak gini kan ya, nggak bisa kemana-mana, ya udah deh jadinya vlognya ditunda dulu. Stay tune ya guys, selalu tungguin vlog dari aku. Oke? Kali ini aku bikin konten baru yang kontennya itu lebih ke edukasi gitu guys. Yalah, edukasi mantep banget dah. Jadi di video pertama dari konten terbaru aku ini, aku mau share cara menabung yang baik dan benar versi aku. Kita kupas dulu ya terkait nabung ini. Nabung itu kan udah berevolusi ya guys. Yaelah, berevolusi, udah kayak teori Darwin tuh yang dari kera jadi manusia itu. Jadi maksudnya gini loh berevolusinya. Dulu kan orang-orang itu kalau misalkan nabung itu biasanya naruh uangnya itu di bawah bantal atau enggak di bawah kasur kan. Pernah dengar nggak sih kalian kalau orang-orang dulu tuh nabungnya kayak gitu? Kalau misalkan cara nabung kayak gitu masih diterapin sekarang, udah otomatis pasti bakal ketahuan kan ya. Apalagi kalau misalkan banyak bocah-bocah tuh di rumah, pasti mereka bakal main dan ngoprek segalanya, dan itu udah pasti bakal ketahuan. Sebenarnya sekarang nggak dulu sih, kalau sama bocah pasti bakal ketahuan ya kalau naruh uang di bawah kasur atau di bawah bantal tuh. Nah terus dari bawah kasur berevolusi lagi tuh, manusia nemuin terobosan baru, yaitu nabung pakai celengan. Dulu itu model celengannya itu kayak model-model gambar ayam gitu kan, gambar ceret atau gambar gentong gitu kan ya. Ya kalau misalkan udah kehabisan duit, uangnya masih bisa diambil gitu, biasa dicongkel gitu, kayak congkel pakai lidi gitu. Atau kalau misalkan uangnya uang koin doang, isinya ya tinggal digoyang-goyangin gitu aja sampai dia keluar sendiri kan ya, biasanya kayak gitu ya kalau dulu. Ya Allah, ngerasain banget itu nabung pakai celengan. Ngerasain lah ya kalian pasti yang udah seumuran aku. Nah terus masuk lagi tuh ke periode 2000-an, udah mulai hits juga tuh nabung di bank yang pakai ATM, yang kalau nabungnya itu makin banyak ya dapat bunga ataupun bagi hasilnya itu juga sama banyak ya kan. Nah itu kan udah versi lawas ya nabungnya, dan aku tuh mikirnya di usia yang sekarang ya, ternyata itu tuh nggak efektif guys. Coba deh, aku pengen nanya ke kalian, bantu jawab di kolom komen ya. Aku pengen nanya ke kalian, tujuan kalian nabung itu apa sih? Untuk apa sih? Atau kalian tuh nabung itu mau dipakai apa itu uangnya? Mau dipakai, misalkan mau dipakai liburan kah? Beli rumah? Beli gadget? Atau untuk keperluan masa depan kayak gitu, buat nikah? Iya. Kalau misalkan tujuannya begitu atau dalam jangka panjang, berarti kalian gak bisa lakuin 3 metode yang tadi aku bahas ya. Sekarang para penyedia jasa itu udah canggih ya, dan produk tabungan tujuan investasi juga udah banyak. Dan karena aku mau rekomendasiin cara nabung versi aku yang udah aku lakuin beberapa waktu lalu. Yang pertama, pada dasarnya ya aku udah rubah mindset aku bahwa nabung itu harus pilih instrumen yang tepat. Misalnya kayak yang aman, udah pasti yang aman, gak gampang diambil, terus konversinya tuh gak anjlok. Di sini aku maksud itu tabungan emas. Jadi sekarang tuh tabungan emas itu udah banyak kan ya modelannya ya. Konsep dari tabungan emas itu di sini misalnya kita punya uang 50.000. Uang 50.000 itu langsung dikonversiin ke emas harga 50.000 pada saat itu juga. Menurut aku sih cara ini efektif banget ya, karena dengan ditukarnya emas kita itu punya beberapa keuntungan. Yang pertama, keuntungan itu nggak gampang diambil pastinya. Yang kedua, nilai tukarnya itu cenderung naik. Dan yang ketiga, pada saat dibutuhkan kita itu punya 2 opsi, mau dijual atau digadai.
Dan untuk tabungan emas itu udah banyak ya penyedia jasanya, bisa kita tinggal pilih aja. Misalnya dimulai dari bank, pegadaian, sampai toko online yang kayak Bukalapak atau Tokopedia misalnya. Kalau mau coba bisa cari tahu infonya ke tempat yang aku sebutin tadi, atau misalkan kalau kalian mau nanya langsung ke aku juga boleh ya di kolom komen. Yang kedua itu tabungan jangka panjang menggunakan fasilitas auto debit pakai produk bank. Kalau kalian mau beli barang atau traveling, kalian bisa banget ikutin cara aku yang satu ini. Kalian tinggal pergi ke bank manapun terserah. Kalau misalkan kalian udah buka rekening di bank itu, ya udah kalian tinggal datang ke bank itu, terus tinggal minta deh buatin tabungan jangka panjang. Metode ini tuh maksa kita buat nabung dengan nominal yang sama, di bulan yang sama, dan setiap tanggal yang sama, dan juga jangka waktu yang fleksibel. Kita bisa nentuin sendiri sampai target yang ingin dicapai itu terpenuhi. Gini nih maksudnya, aku jelasin ya. Misalnya aku mau ke Korea 2 tahun lagi buat ngejenguk calon suami dan aku butuh dana misalnya 5 juta. Ya aku datanglah ke bank untuk minta dibuatin tabungan berjangka ini. Dan di bank aku pilih jangka waktunya itu 2 tahun dengan nominalnya itu 200.000 per bulan, dan aku pengen nabungnya itu setiap tanggal 5. Jadi setiap tanggal 5, setiap bulannya itu di rekening aku tuh bakal dipotong 200.000 untuk dimasukin ke tabungan berjangka itu. Dan nanti setelah 2 tahun target dana aku yang 5 juta itu bisa terwujud untuk pergi ke Korea dan menemui calon suamiku. Oke, mungkin ini ketiga atau terakhir, metode nabung yang baik dan benar versi aku ya. Aku kasih istilahnya ini tuh nabung uang lupa. Sebenarnya cara ini agak sedikit lucu dan ekstrim sih. Dan di metode ini, karena tadi aku udah bilang kan ya, aku kasih nama uang lupa dan aku milih orang yang amanah. Jadi berapapun uang yang aku setor ke orang tersebut itu nggak pernah aku hitung, nggak pernah aku catat, nggak pernah aku inget jumlahnya ada berapa. Ekstrim nggak sih kayak gitu? Mana kita tahu kan ya, nah ini juga uang lupa ya kan. Setelah beberapa waktu aku nabung dan aku ngerasa uangnya itu udah kekumpul cukup banyak, baru deh aku minta dan ganti ke instrumen lain kayak tabungan emas, deposit, atau dibuat usaha. Ya kalau udah banyak ya itu ya. Nah mungkin lanjutan ceritanya bakal dibahas di video yang terpisah ya, supaya nggak terlalu panjang kan ya durasinya. Pegel nggak sih kalian dengerin aku ngomong? Semoga ini bisa menambah referensi kalian untuk memilih cara nabung dengan metode menabung yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Karena setiap orang bisa meniru caramu, tapi tidak bisa meniru rezekimu, karena rezeki itu datangnya dari Tuhan. Sekian video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga rezekinya bertambah ya, amin. Makasih, dadah.